Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Novita dengan NIM 112210983. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan manajemen bisnis internasional. Yang pertama, pengertian strategi manajemen bisnis internasional adalah suatu pendekatan perencanaan dan eksekusi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis di pasar internasional. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk strategi manajemen bisnis internasional. Strategi manajemen bisnis internasional disesuaikan dengan situasi dan tujuan bisnis perusahaan di pasar internasional. Berikut adalah beberapa bentuk strategi manajemen bisnis internasional yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, Global Free Trade Strategi. Perusahaan melakukan ekspansi global untuk mencapai pasar baru, melakukan perjanjian perdagangan bebas, memperluas jangkauan pasar internasional, mengurangi biaya pedagang, meningkatkan akses ke pasar internasional, dan meningkatkan kinerja bisnis. Yang kedua yaitu Manager of Acquiring Strategy. Perusahaan membeli atau bergabung dengan perusahaan lain di negara lain untuk memperoleh keuntungan dari keahlian, pendapat, aset, dan teknologi baru, dan memperluas pasar. Itu bentuk-bentuk strategi manajemen bisnis, beberapa yang saya sebutkan. Yang ketiga itu strategi manajemen bisnis dalam konteks global. Menurut Gravis dan Pustai 2029 dan Wardah 2024 terdapat 4 strategi dasar yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk bersaing di pasar global. Keempat strategi tersebut adalah strategi internasional, strategi global, strategi multidomestik, dan strategi transnasional. Pilihan strategi yang diambil oleh perusahaan tergantung pada tekanan yang dihadapi terkait efisiensi, biaya, dan adaptasi terhadap pasar domestik sesuai negara terhadap berbagai alternatif keputusan strategi dan konteks bisnis global antara lain. Yang pertama itu international strategi or revolution domestic strategi. Strategi ini berfungsi pada pemanfaatan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan di pasar domestik atau dalam negara untuk bersaing di pasar luar negeri dengan mencoba menerapkan keunggulan tersebut di pasar global. Yang kedua itu multi-domestic strategi. Strategi ini dilakukan dengan berdayakan anak perusahaan secara operasional agar dapat menghasilkan keuntungan di pasar domestik suatu negara. Setiap anak perusahaan diberikan keleluasan untuk menyesuaikan produk mereka dengan kondisi pasar di negara tersebut. Yang ketiga itu global strategi. Jadi ini melihat dunia sebagai pasar yang terintegrasi dan memiliki tujuan untuk menciptakan standar produk yang sama dalam memenuhi kebutuhan pelanggan di di seluruh dunia. Yang keempat itu transnational strategi. Transnasional menggambarkan keuntungan dari efisiensi skala global dengan memanfaatkan keunggulan domestik sebagai respon atau strategi multi-domestik yang diterapkan oleh perusahaan. Sumber keunggulan bersaing dalam konteks global menurut Wardah dan Wardana 2024 itu menyatakan bahwa terdapat berbagai sumber keunggulan bersaing di pasar global, meliputi yaitu efisiensi secara global, merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menentukan yang pertama itu lokasi kantor cabang atau lokasi pabrik yang efisiensi
di berbagai negara dan menimbulkan biaya produksi produksi dengan mendasarkan atau mendekatkan kepada pasar maupun sumber daya produksi. Yang kedua itu menentukan skala ekonomis produksi terkait dengan jumlah minimal unit yang diproduksi secara massal agar dapat memenuhi skala ekonomis produk. Efisiensi. Nah, sekarang yang ketiga cakup area pemasaran efisiensi, yaitu di pasar internasional dengan memperhatikan daya beli konsumsi di negara tersebut. Yang keempat berarti ya, kondisi tarif bea itu masuk barang impor besar pajak, biaya administrasi maupun biaya izin operasional yang berlaku negara tersebut. Jadi yang saya jelaskan juga, fleksibel multinasional fleksibilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memasuki pasar di berbagai negara, melakukan adaptasi terhadap perbedaan kebijakan politik, pertumbuhan ekonomi, hukum, kinerja atau budaya, bahasa, teknologi, ekologi, campuran tangan pemerintahan dan lingkungan agar perusahaan dapat beroperasi di pasar suatu negara yang jelas berbeda dengan negara-negara lain. Ya, terus jadi merupakan pembelajaran yang berlaku hampir di seluruh negara-negara di dunia, di mana tidak semua produksi perusahaan dapat dijual bebas di berbagai negara, dan semua negara memiliki sumber daya manusia atau material, teknologi, keuangan, dan informasi. Secara pendukungnya juga pemasarannya harus lebih ditingkatkan. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.